Materi kita pada pagi hari ini kita akan bicarakan tentang mahiyat nafi isbat. Wa amma mahiyat nafi isbat wa huwa afdalu wa asyadu ta'siran wa huwa kalimah la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tsumma qala man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Tsumma qala laisa ala ahli la ilaha illallah wa syatun fi quburihim wala fi nusyurihim. Tsumma qala law jaa qailu la ilaha illallah bi qarbil ardi dhunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Wa hadhil kalimatu thayyibah kama tatahharu zakira an syirkil jali tutahhiruhu an syirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Wa aidan anna hadhil kalimah tujarridul qulub an hujubil alaiqin unsuriyah wa tuzakkin nufus anir razail wa sifatil hayawaniyah wa takshifu lizakiriha ala dawami wa sidqi wal ikhlas wal ulumin laduniyah wal asraril ghaibiyah wa tashhaduhu anwa'un tajalliyatil ilahiyah. Adapun inti daripada nafi isbat itu bahwa afdalun, dia adalah zikir yang terafdal, yang teragung. Wa asyadu ta'siran, dan yang paling membekas. Wa huwa kalimah la ilaha illallah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Semakala kemudian beliau bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas yang sempurna, dia masuk surga. Kemudian Rasul juga mengatakan laisa ala ahli la ilallah wa syatun fi quburihim wala fi nusurihim. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah tidak ada ketakutan di dalam kubur dan tidak pula ketika dia berbangkit. Tsumma qala law jaa qailu la ilaha illallah bi qarbil ardin dhunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Kemudian Rasul juga bersabda, seandainya ada seseorang yang datang menghadap Allah, yang datang dengan membawa kalimat la ilaha illallah, sedangkan dia mempunyai dosa sebesar bumi, sebesar bumi ini, la ghafarallahu ta'ala zalik, pastilah Allah Ta'ala akan mengampuninya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, masih banyak ini dalil-dalil. Ini semuanya dalil tentang keunggulan, kelebihan kalimah la ilaha illallah. Mengapa kita harus berzikir dengan kalimah la ilaha illallah? Di dalam hadis disebutkan memang ketika kita selesai sholat, kita dianjurkan untuk berzikir dengan zikir ma'sur.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing 33. Itu namanya zikir maksur. Ya. Kalau kita coba memperhatikan mengapa zikir maksur ini harus kita lakukan atau dianjurkan maksur, ini merupakan zikir penyadaran. Jadi zikir maksur ini ya termasuk zikir penyadaran. Kita ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bahasa kitanya maha suci Allah. Apakah kalau kita tidak menyebut subhanallah, Allah tidak maha suci? Nah, tentu tidak. Sedunia ini orang menyebut subhanallah, kemahasucian Allah tidak akan bertambah. Tak satu pun manusia yang ucap subhanallah, kemahasucian Allah tak akan berkurang. Jadi nggak ada pengaruhnya. Nah, jadi kita mengucap subhanallah, Allah nggak untung, nggak mengucap subhanallah pun Allah nggak rugi. Nah, cuman ini Rasul mengajarkan kepada kita supaya kita sadar dulu. Subhanallah, maha suci Allah. Ini merupakan sebuah pengakuan. Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Yang suci itu Allah, bukan kita. Ngaku dulu kita kalau yang suci itu Allah. Jangan kita yang ngaku suci, Pak. Kita ini penuh dosa. Berenang di lautan dosa. Mungkin kita tidak pernah maling, mungkin kita tidak pernah judi, mungkin kita tidak pernah berzina. Tapi itu bukan berarti nggak punya dosa. Tidak ingat Allah saja itu sudah dosa. Karena Allah perintahkan wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Ingat Allah pakai hati. Nyebut nama Allah pakai hati. Tadarruan wa khifatan, disertai dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, tak perlu pakai suara. Jadi ayat ini nyuruh kita zikirnya pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, ya tak usah bersuara. Jangan bersuara. Kapan kita zikirnya? Bil ghuduwi wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas, tak ingat Allah, itu namanya lalai. Ketika kita lalai, kita sudah berdosa. Karena Allah suruh kita zikir, jangan sampai lalai. Nah, kitanya lalai. Kita nggak ingat Allah, itu lalai namanya. Jadi tidak ingat Allah saja, itu sudah dosa. Nah, sekarang kita cek diri kita masing-masing. Mana yang banyak waktu kita gunakan ingat Allah apa lupa sama Allah. Nah, idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku itu tandanya kamu syukur. Tapi kalau kamu lupa aku itu tandanya kamu kufur. Nah, gampang aja. Kalau ingat Allah syukur, kalau tak ingat Allah, kufur. Jadi kufur itu bukan keluar dari Islam aja, nggak ingat Allah aja itu ada kufur. Kan? Nah, contoh, Bapak Ibu sudah minum Pak? Nah, Ibu sudah minum? Ingat Allah enggak? Nah, ini air. Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa bikin air. Hanya Allah yang bisa bikin air. Berarti air ini milik Allah, Pak, bukan milik kita. Jangan dikira
Gampang Pak menghadirkan segelas air di depan kita ini. Ya, jangan dikira mahal ini Pak. Ini jutaan ini. Ya. Walaupun hanya segelas air, ini nilainya jutaan kalau mau dihitung. Bagaimana menghitungnya kok bisa jutaan? Air ini dari mana? Ini contoh ini satu gelas. Ya, tidak ada manusia yang bisa bikin air. Yang punya air Allah. Lalu kemudian dibor di tanah, keluarlah air. Ya. Kalau kita bor, alat bor itu dari besi, Pak. Berapa orang yang terlibat tentang besi dari alat pengebor itu? Mulai dari menambang besinya, berapa orang yang terlibat? Lalu kemudian diolah. Setelah diolah jadi besi, akhirnya dijual oleh distributor, lalu kemudian dibeli sama konsumen. Kemudian dirakit menjadi sebuah alat pengebor. Nah, ketika dirakit, berapa orang yang terlibat dengan perakitan besi itu? Mulai dari mengambilnya dari gudang dengan mobil. Mobil itu berapa orang yang terlibat tentang mobil? Lalu mengangkutnya. Berapa orang yang terlibat untuk membawa besi itu sampai ke distributor. Sampai ke distributor lalu disebar lagi. Ya, disebar lagi ke toko-toko. Berapa orang yang terlibat dengan besi ketika sampai di toko? Pakai mobil, berapa orang yang terlibat dengan mobil? Kemudian sampai di toko baru dibeli. Setelah dibeli, kemudian dirakit. Masya Allah, Pak. Ribuan orang yang terlibat dengan sebuah alat bor. Itu. Setelah jadi, lalu kemudian taruhlah dilaksanakan pengeboran. Berapa orang yang terlibat dengan pengeboran itu? Ngebornya itu pakai bensin. Berapa orang yang terlibat terhadap bensinnya? Lalu kemudian disuling airnya. Setelah disuling air dikemas. Ya. Mengemasnya pakai plastik dan pakai alat. Alat ini aja, Pak. Untuk nempelkan ini saja nggak cukup 50 juta. Alat ini aja. Ada. Berapa orang yang terlibat dengan mesin untuk menempelkan plastik ini? Belum lagi bikin plastiknya. Lalu dikemas, dijual. Ya, artinya disampaikan kepada distributor, sampai ke toko, sampai ke pembeli. Setelah dibeli, Bapak taruh di sini. Hanya satu orang Bapak yang naruhkan di sini. Tetapi sebelum Bapak naruhkan ke sini, itu berapa ribu manusia yang terlibat dengan segelas air. Itulah rahmat Allah. Begitu banyak rahmat Allah sampai kita bisa minum air, Pak. Ya. Minum air walaupun hanya seteguk air kita minum. Begitu banyak ya prosesnya sehingga kita mendapatkan air, seteguk air. Itulah rahmat Allah. Siapa yang ngatur itu semua? Hanya Allah. Coba kalau kita, Pak, berapa miliar duit yang kita keluarkan untuk mendapatkan segelas air. Ya. Jangan dikira ini murah kan. Kalau bukan karena rahmat Allah, sungguh kita tak akan menemukan setetes air pun. Nah, inilah yang Allah takdirkan sehingga kita bisa minum air. Ingat Allah enggak ketika minum itu? Kalau kau ingat Allah, itu tanda izin sama Allah. Syukur namanya. Kalau kau tidak ingat Allah, tanda maling, Pak. Maling punya Allah, taktuk minum. Ya dah? Nggak ingat sama yang punya, sama dengan maling. Makanya dosa. Ya. Kufur nikmat namanya itu. Nah, baru segelas air, Pak.